Oke, kawan, masih saya temani di Majapahit Channel. Salam pesona Nusantara. Kali ini kita akan menelusuri jejak sejarah ya, di mana kita mengenal sejarah dengan edukasi yang sangat senang sekali ya, karena kita tidak lupakan tentang peninggalan sejarah nenek moyang kita ya, zaman dulu kerajaan. Memang perlunya kita itu hanya apa sih kalau kita melihat sejarah masa dulu itu, mengingat betapa besarnya dulu nenek moyang kita itu, kita saling menghormati dengan karya-karya peninggalan beliau dulu ya. Karena masa dulu mungkin membuatnya bentuk-bentuk rumah-rumah zaman dulu atau peninggalan zaman dulu itu sangat istimewa ya. Nah, kali ini kita berada di lokasi di mana ada banyak cerita di rakyat ya, bahwa Raja Majapahit itu mengutus 3, yaitu seorang janda ya, yang pada masa itu seorang janda yang dikenal dengan Mbok Nyai Rondo Dadapan dengan Mbok Nyai Rondo Kuning. Yang satunya ditugaskan di Traulan, yaitu mungkin di area-area pertengahan Traulan ya, antara di Candi Brau ataupun di mana kita masih juga cerita-cerita dari masyarakat ini kita tentukan ya. Di sini dikenal dengan Mbok Rondo Dadapan. Mbok Rondo Dadapan ini ditugaskan di penjaga, itu sebuah sungai besar ya, sungai besar yang sungai ini masih dibuat untuk pintu masuk orang-orang dari negeri lain itu untuk masuk ke wilayah Majapahit dengan berdagang ya. Dan saat ini kita mungkin bisa untuk menyikapi, karena juga ada sedikit bukti-bukti sejarahnya, yaitu kita coba untuk sejarah ini kita lihat dari masih ada sektor bata ya. Jadi batanya ini masih berserakan ya, batanya berserakan, ini lebih tinggi ya ini. Kita coba untuk terus mencari ini. Ini masih kelihatan ya, di bawah pohon, dimana tempat ini mungkin belum terekskavasi ya, karena belum jelas bentuk, dan karena ini sekarang ini dibuat makam umum ya. Mungkin dulunya ini juga masa-masa petilasannya Mbok Rondo Kuning ya, pada waktu dulu, karena dia juga ditokohkan atau pahlawan dari utusan sang raja di masa pemerintahan kerajaan dulu ya. Mungkin ini Mbok Rondo Kuning ini juga Mbok Rondo Dadapan dan Mbok Rondo Kuning ini salah seorang tokoh, yaitu pahlawan pemerintahan, dan mungkin pemakamannya begitu istimewakan ya oleh kerajaan ya. Tapi karena ini kebanyakan dari kita masyarakat di sini nih juga tempat makam Mbok Rondo Dadapan ya, yang salah satu ditugaskan oleh sang raja Majapahit untuk suatu istilahnya untuk penolakan bala ataupun penjagaan dari hal-hal entah gaib, entah dari
berbagai apa ya, karena kedua sungai ini masih cerita-cerita ini saat ini sudah masih dikenang masyarakat ya, karena dengan nilai sejarahnya itu sejarah sungai Kali Pikatan juga sungai Kali Gunting, di mana berbagai apapun yang masuk di wilayah ini mungkin akan istilahnya akan pudar ya. Mungkin tidak tahu dari pintu ilmu gaib apa yang digunakan untuk Mbok Rondo Dadapan ini, karena Mbok Rondo Dadapan juga ditugaskan oleh Sang Raja Majapahit itu. Mungkin dia dulunya juga istilah mempunyai kesaktian yang sangat istimewa, juga kecerdasan ya itu ya. Hingga saat ini Mbok Rondo Dadapan ini dikenal di masyarakat Traulan, juga masyarakat di sini, bahwa dimakamkan di sini. Kemungkinan kalau saya sendiri, kemungkinan karena dulunya itu dia juga ditugaskan oleh tokoh seorang raja, mungkin kalau kematiannya juga diistimewakan ya. Mungkin ini hanya suatu ketilasan, terus akhirnya dibuat punden oleh masyarakat, dan akhirnya dari mungkin punden itu dikuburkan di sini ya, dari yang hampir temurun ya. Akhirnya seperti ini ya, kemungkinan ini ketilasannya tempatnya dulu bersinggah Mbok Rondo Dadapan di sini ya. Terus akhirnya dia itu tokoh salah satu Majapahit yang sangat sakti ya. Mbok Rondo Dadapan itu dikenal seorang janda ya. Ini di sini yang penjaga suatu sungai yang sangat kuat untuk penolakan balak ya, istilahnya dikenal di sini itu ya. Di sang penjaga sungai Kali Pikatan hingga saat ini menggeledah di masyarakat ya. Oke kawan-kawan, kali ini untuk kita mengenalkan tentang sebuah entah itu petilasan atau makam dari yang banyak diceritakan warga tentang adanya utusan tokoh dari Sang Majapahit, yaitu Sang Rama Wijaya ya, Raja Majapahit ya, tentang seorang tokoh, seorang janda yang sangat setia, juga sangat sakti, cerdas, berwibawa. Yuk ikuti terus perjalanan kami untuk menelusuri tempat-tempat sejarah ini yang tentang yang dikenal masyarakat ini dengan peninggalan makam Mbok Rondo Dadapan ya. Ayo. Kita ambil sekali ya ini. Mungkin ini kita juga untuk memutar di sana. Ini mungkin ini salah satu bata yang masih berserakan ini, mungkin ini sudah berserakan ya, kemungkinan karena mungkin ini ada sungai besarnya, dan ini juga ada sebuah struktur cagar budaya yang kemungkinan ini juga ada candi ya, masih sisa-sisa ya, masih pakai ini.
Oke, kali ini kita juga akan memasuki salah satu komplek makam ya. Kita coba untuk makam yang di sini. Ini salah satu makam, ini lebih dataran lebih tinggi ya. Ini dari salah satu bisnya juga yang berdoa di sini ya, mendoakan kita karena kita memasuki dari berbagai hal, baik itu tempat-tempat salah satu punden ataupun makam atau ziarah, kita tidak lupa berdoa dulu atau permisi ya. Ini seperti ini makamnya masih kelihatan nih. Ya, ini yang dibuat makam ini sini loh. Ini apa itu? Nisannya dari bata candi. Ini kita lihat ya. Ini juga cakubilannya ini sebuah candi ini ya. Mungkin dari salah satu bangunan bentuk tatanan candi ya ini yang jelas. Jadi ini seperti sekarang ini dibuat masyarakat ini punden. Tapi yang jelas kalau saya mengamati mungkin hanya menduga mungkin karena dikenal dengan Rondo Dadapan itu yang seorang utusan dari kerajaan, apalagi dari kerajaan Raja Majapahit, mungkin sang meninggalnya dia itu dikebumikan itu dengan sangat istimewa ya, karena juga utusan raja ya. Jadi karena singgahnya di sini, menjaganya di sini, akhirnya dikenal dengan masyarakat ini makam Rondo Dadapan ya, sang penjaga sungai yang keluar masuknya dari berbagai hal gaib ataupun penjaganya dari pintu masuknya kapal-kapal perdagangan dari negara lain yang ini masa kerajaan Majapahit ya. Mungkin karena dikenalnya masyarakat, akhirnya ada salah satu masyarakat mungkin yang menunggu petilasan singgahnya Rondo Dadapan ini, akhirnya salah satu juga turun temurun meninggalnya di sini, akhirnya di sini dikenal dengan makam Rondo Dadapan. Cukup sampai di sini untuk perjalanan kita untuk menelusuri jejak-jejak era tokoh spiritual Majapahit. Yuk ikuti terus perjalanan kami selanjutnya di Senja Majapahit channel Salam Pesona Nusantara. Yuk ikuti subscribe kita supaya kita akan lebih semangat